3 dari 4 jenazah korban runtuhnya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya diserahkan tim ke keluarga korban Kamis dini hari. Kami dari Polresta Sidoarjo, pemirsa, setelah melalui proses identifikasi, tim DVI Polda Jatim menyerahkan 1 jenazah, yakni Raffi Catur Okta Mulya Pamungkas, berusia 17 tahun, warga Putat Jaya, Sawahan, Surabaya. Jenazah diserahkan langsung ke Polresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, didampingi Ketua DVI Polda Jatim AKBP Adam kepada pihak keluarga. Dan saat ini masih tersisa 1 jenazah yang belum teridentifikasi dan masih tersimpan di kamar jenazah Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. identifikasi 4. Untuk hari ini tadi ada 2 pengiriman jenazah yang teridentifikasi 1, yang 1 masih dalam proses. Jadi intinya kita sudah mengidentifikasi 1 jenazah yang kita serahkan ke keluarga malam ini. Ya, berarti ada 1 jenazah yang tinggal di sini dan ya? Masih kita proses identifikasi, masih membutuhkan beberapa data untuk bisa meyakinkan kita kalau itu sudah. Pemirsa, bangunan musola lantai 3 Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ambruk saat digunakan ratusan santri melaksanakan sholat asar berjemaah Senin sore. Akibat kejadian itu puluhan santri terluka. Data terbaru BNPB juga menyebut 4 santri meninggal dunia. Bangunan musola pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk pada pukul 3 Senin sore saat para santri sedang sholat asar berjamaah. Insiden berawal dari pekerjaan pengecoran di lantai atas. Dugaan sementara, fondasi bangunan yang tidak mampu menahan beban tambahan sehingga menyebabkan runtuhnya konstruksi dari lantai atas. Sebagian besar santri berhasil menyelamatkan diri, namun sebagian tertimbun reruntuhan bangunan. Petugas BPBD dan Basarnas Jawa Timur langsung diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, namun proses evakuasi mengalami kesulitan karena beratnya bobot material beton. Pihak Ponpes mengaku proses belajar mengajar dihentikan sementara. Sedangkan proses pembangunan musola telah berjalan selama 10 bulan dan rencananya tidak akan menggunakan atap namun akan dibuat hall. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 91 orang dinyatakan masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan musola pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi pada lusa kemarin. Sementara Badan SAR Nasional mengatakan belum bisa mengerahkan alat berat karena dikhawatirkan getarannya dapat memperparah kondisi reruntuhan. Ada 3 yang dilaporkan per hari ini yang meninggal dunia sudah teridentifikasi, tetapi masih ada beberapa, bahkan mungkin data sementara ada puluhan masyarakat yang masih terjebak di reruntuhan. Dalam rapat koordinasi tadi, ya, kami sudah sepakat, ya, ada beberapa klaster yang akan dilakukan. Yang pertama, dari mulai kemarin dan hari ini, kita prioritas fokus kepada pencarian dan pertolongan. Ya, dipimpin oleh Kabasarnas langsung. 84 sudah dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan medis di RSUD Sidoarjo, RS Siti Hajar, dan RS Delta Surya Sidoarjo. Sementara 3 korban meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejarah Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur merupakan saksi bisu pendidikan Islam di Jawa Timur. Berdiri lebih dari 1 abad, pesantren ini bukan hanya lembaga pengajaran, tapi juga gudangnya ulama Nahdlatul Ulama yang mempengaruhi perjalanan bangsa. Pondok Pesantren Al-Khozini didirikan sekitar tahun 1915 hingga 1927 oleh Kiai Haji Raden Khozin Hoirudin atau akrab disapa Kiai Khozin Sepuh. Kiai Khozin merupakan menantu Kiai Haji Yakub, pengasuh pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Lokasinya yang strategis di Jalan Kiai Haji Raden Muhammad Abbas, tepi Jalan Raya Surabaya Sidoarjo membuatnya dikenal sebagai pesantren Buduran.
Awalnya, pesantren ini hanya mengandalkan pengajian kitab kuning klasik dengan santri pertama dibawa dari Siwalan Panji. Pada tahun 1926 hingga 1927, Kiai Haji Muhammad Abbas Khozin mengambil alih kepemimpinan atas prakarsa Kiai Khozin yang tetap mengawasi dari jauh. Di bawah Kiai Haji Abbas, pesantren berkembang pesat. Hataman tafsir Jalalain menjadi agenda rutin, menarik perhatian masyarakat sekitar. Pada tahun 1964, Madrasah Sanawiyah Al-Khozini didirikan menandai era pendidikan formal. Kini pengasuh generasi ketiga adalah Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib yang menegaskan usia pesantren melebihi 1 abad berdasarkan cerita tutur dan arsip sejarah. Warisan terbesar Al-Khozini adalah generasi ulamanya. Sejumlah tokoh NU besar pernah menimba ilmu terkait melalui jaringan Siwalan Panji, termasuk pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Syekhona Khalil, Kiai Haji Nasir, dan Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di balik peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Jawa Timur tersimpan cerita hukuman bagi santri. Diduga santri mendapat hukuman mengecor bangunan jika bolos kegiatan pesantren. Di balik ambruknya musola 3 lantai BDI Ponpes Khozini Sidoarjo Jawa Timur terselip cerita soal hukuman bagi santri. Jika tidak mengikuti kegiatan pesantren, mereka bisa mendapat hukuman membantu mengecor bangunan. Informasi ini beredar di kalangan awak media berdasarkan penuturan dari salah satu santri. Hukuman mengecor sudah seperti tradisi, terutama jika kedapatan bolos kegiatan, santri diminta membantu pengecoran bangunan yang ambruk. Padahal pengecoran konstruksi bangunan tak bisa dilakukan sembarangan. Perlu teknik dan keahlian khusus untuk melakukan pengecoran bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan menjadi Sindo Today. Sapres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual.
inovasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headline.